Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis salat Jumat yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat mulia seorang ulama yang mengatakan berkaitan dengan berbicara tentang agama. Beliau menekankan la yastakillu zillu wal aun ba'waj. La yastakimu zillu wal aun ba'waj. Tidak akan pernah sebuah bayangan lurus kalau bendanya bengkok. Sehingga ulama menekankan bicara agama, bicara aplikasi kehidupan. Bukankah ujung dakwah Rasulullah SAW liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga beliau pun mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, bukan menimbulkan kerusakan untuk yang lainnya. Karena banyak orang yang menghayalkan sebuah kebaikan dengan cara-cara yang diharapkan. Banyak sekali kita melihat di hadapan kita. Ini sangat disayangkan sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahli abada. Kabarkan Muhammad kepada umatmu, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahli abada. Kalau bukan karena fadlun min Allah, kemuliaan Allah dan rahmatnya Allah, mazaka minkum min ahadin abadan, bahkan kalian tidak menjadi baik setelah berbuat kebaikan. Menandakan banyak orang yang sudah berbuat baik Allah tidak jadikan dia baik. Banyak orang yang sholat, habis sholat bermaksiat banyak. Banyak orang yang habis melakukan puasa di bulan Ramadan, wallahi selesai Ramadan diulang lagi kemaksiatan. Berapa banyak orang yang pergi haji, janji Allah al-hajju mabrur laisa lahul jazaa'il jannah. Haji yang mabrur tidak ada alasan yang tidak ada balasan yang paling mulia kecuali surga. Bukan pulang haji meninggal masuk surga, surganya nanti di akhirat. Menandakan Allah akan berikan ciri khas penghuni surga sebelum dia masuk surga. Artinya ibadah berbias pada sebuah kebaikan. Menikah aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Orang kalau sudah menikah mencegah pandangan, menekan hawa nafsu. Cuma berapa banyak orang yang setelah menikah menjadi ahli selingkuh, pakar zina. Mana bekas ibadah? Seakan-akan ibadah tidak menjadikan orang yang mulia. Ini terjadi bukan tidak dikritisi oleh ulama. Ternyata berapa banyak orang yang beragama, bahkan beribadah di atas agama tersebut, tak mengalami kemuliaan karena sebab-sebab yang ada. Yang pertama, dia tidak mengenal Allah dengan benar. Dia hanya mengaku hamba Allah, tetapi perbuatannya demi Allah tidak sama sekali berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Dia hanya mengaku hamba Allah, dia meminta kepada Allah, tapi dia membuat sebuah hal yang berkaitan penolakan dalam permintaannya. Mungkin Tuhannya sama, mungkin doanya sama, meminta di waktu yang sama, di tempat yang sama, dengan cara yang sama, tapi kan hasilnya berbeda. Bicara doa mungkin sama sejak zaman Rasul. Orang berdoa dengan doa yang sudah Nabi ajarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak berubah kalimat doa ini. Meminta pun di waktu yang sama dengan cara yang sama. Kok hasilnya berbeda? Iya, karena tidak ada ikatan yang kuat antara dirinya dengan Allah. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala inginkan sebuah ikatan sebelum kita meminta. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama lah. Orang yang ingkar kepada tauhid, yang diibadahi selain Allah dan beriman hanya kepada Allah saja, maka dia telah mengikat hubungan yang kuat antara dirinya dengan Allah. Ini yang dikatakan al-musyawarah. Seorang yang beribadah kepada Allah betul-betul mengikat diri kepada Allah, sehingga dia mengerti rububiyahnya Allah, dia menetapkan asma wa sifatnya, nama-nama Allah, dia menetapkan uluhiyahnya, tidak berkolaborasi dengan sesuatu yang membatalkan ibadah. Wa ma lizolimina min ansar. Allah tidak akan pernah menolong orang-orang yang berbuat syirik. Karena tak terasa banyak orang yang terjebak dalam kesyirikan. Imam syirik akbar, asghar maupun khafi. Akbar
meminta kepada selain Allah. Asghar riya, atau mungkin bertawasul dengan mayit, datang ke kuburan meminta kepada mayit. Banyak kebatilan. Tuhannya Allah meminta kepada mayit. Ketika ditegur jangan meminta kepada mayit, mereka mengatakan mana abuduhum illa liqurribna ilallahi zulfa. Alasan yang sama dengan zaman Nabi. Kami enggak meminta, cuma menjadikan mereka tawassulan saja. Kafir. Kau batalkan apa yang Allah perintahkan. Ud'uni astajib lakum. Minta langsung ku jawab, kata Allah. Sehingga mungkin yang perlu dipahami kalimat ud'uninya. Ud'uni, ninya ini mufrad tunggal. Mintalah kepada aku saja, kata Allah. Astajib lakum, aku yang menjawab langsung. Sehingga Allah paham dengan bahasa apapun kalian meminta, kecuali yang berkaitan dengan ibadah mutlak, rukun dan syaratnya, ikhlas untuk Allah dan contoh Rasulullah SAW. Sisanya bebas. Cuma Allah menginginkan manusia paham untuk sebuah kewajiban, itulah fitrah manusia. Banyak orang yang keheran-heranan ketika orang mengerjakan sebuah kebaikan, padahal dirinya tercipta untuk sebuah kebaikan. Lihat orang sholat 5 waktu heran, buruk. Dia sih Masya Allah, jarang orang kayak dia. Kenapa? Sholatnya 5 waktu. Emang 5 waktu? Emang berapa waktu? Waduh, saya punya teman langka. Masya Allah. Di kantor cuma dia yang bagus agamanya. Buktinya apa? Puasa kemarin pol. Emang yang lain gak pol? Saya jarang lihat orang kaya seperti dia. Kenapa? Dia orang kaya Masya Allah. Tiap tahun zakat. Emang harus? Bukan sesuatu yang spesial. Justru di mata Islam ketika kewajiban bisa dihiasi dengan yang sunnah, itulah kemuliaan. Bukankah Allah berfirman dalam diskusi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Ayat menandakan ini orang berbuat sebuah kewajiban karena ilmu. Setelah dia merasakan nikmatnya sebuah kewajiban, dia hiasi dengan yang sunnah. Contoh, dia orang yang sholat 5 waktu, dia hiaskan dengan qobliyah ba'diyah. Dia puasa di bulan Ramadan, dia hiasi dengan Syawal, Yaumul Bid, Senin Kemis, atau maksudnya. Dia orang yang zakat, dan zakat itu setahun sekali, bukan sebulan sekali. Karena Rasulullah mengatakan zakat setahun sampai nisabnya, sehingga tak ada pemahaman yang betul mengenai zakat profesi. Zakat setahun. Adapun ingin bersedekah setiap dapat income, silakan. Ini pendapat yang sudah dipatahkan oleh ulama. Atau Anda ingin melakukan haji, hiasi haji dengan umrah. Subhanallah. Kewajiban-kewajiban dalam agama ini ditekankan sekali agar manusia paham bahwa ternyata mudahnya datang yang kau inginkan karena cintanya Allah. La kuntu ahbabtu, kata Allah. Kalau aku sudah jatuh cinta sama seorang hamba, idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adani la udannahu. Kalau dia minta pasti ku beri, dia meminta pertolongan pasti ku tolong, kata Allah. Berarti syarat datangnya pertolongan dan bantuan Allah menimbulkan cinta Allah kepada seorang hamba. Dan perlu dipahami bahwa Allah tidak memberi yang kita inginkan, Allah hanya mencukupi yang kita butuhkan. Sehingga bisakah kita mengemas semua yang kita inginkan ini menjadi sebuah kebutuhan? Karena ada ayat surat Al-Hujurat ayat 7, Allah berfirman bahwa la yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum. La yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarra ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Ayat ini mengabarkan, kata Allah, la yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum. Kalau ku turuti semua yang kalian minta dalam doa kalian, kalian yang repot. Ini Allah yang bilang, la'anittum, kalian repot. Karena banyak orang berdoa semua minta yang bagus. Nggak ada orang minta yang buruk. Lah kalau kita jadi orang tua sudah punya anak, mana berani kita minta yang buruk buat anak kita, betul? Kita selalu berdoa dengan doa yang baik. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang pandai, anak yang cerdas, anak yang betul-betul bisa menguasai semua pelajaran. Nggak ada yang minta anak bodoh, betul? Bayangkan kalau seluruh doa orang tua tersebut diijabah sama Allah, semua anak pinter, pandai, cerdas. Yang repot guru, betul? Pak guru tumben nggak ngajar, kan udah pada pinter, bisa gulung tikar itu sekolah.
Sehingga Allah nggak ijabah semua anak pintar. Semua orang meminta Allahumma mudhibil ba'sya isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru nasaqam. Ya Allah, minta sehat. Tidak ada orang minta sakit, semua minta sehat. Bayangkan kalau semua orang sehat, ini dokter income-nya dari mana? Pak dokter tumben kok nggak praktek kan pada sehat. Mana kemudian tidak ada. Ternyata penekanan dalam hal ini bahwa Allah ciptakan manusia bukan bentuk kesempurnaan, cuma bagian dari kesempurnaan. Sehingga mungkin yang perlu dipikirkan bagaimana kita bermanfaat buat orang lain. Wallahi, satu perut 4 anak beda karakter. Orang tua mikirin 4 perbedaan pusing padanya. Tapi orang tua yang cerdas akan berpikir manfaat dia yang satu untuk 4 anak itu lebih baik. Siapapun dia, pemerintah memikirkan rakyat yang beraneka ragam, yang menghalalkan semua cara. Ya, di masyarakat kita bahkan mudah mengatasnamakan agama, kemudian mengorasikan agama menurut pemahamannya. Sehingga banyak kita lihat macam model orang beragama di negeri kita. Orang yang mengatasnamakan agama, dikit-dikit ya ini menghalalkan bom bunuh diri. Bayangkan ada seperti itu. Orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan demonstrasi itu jihad, Masya Allah. Mencaci maki dari pinggir jalan, menghujat pemerintah, walaupun ada ayat tegas mengatakan syibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam itu fasik, membunuhnya kafir. Ancamannya keras. Kok atasnamakan jihad-jihad yang seperti apa? Al-jihadu fisabilillah ya amwalikum wa anfusikum. Kita bicara jihad, bicara kemuliaan agama. Dzirwatus sanami, puncaknya agama jihad. Tapi jihad yang seperti apa? Kau halalkan sebuah hal yang buruk untuk menggapai sebuah kemuliaan? La yastaqimu zillu wal audu awaj. Tidak mungkin sebuah bayangan lurus kalau bendanya yang bengkok. Tidak akan pernah. Karena rumusnya hal jazau ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Ini petuah-petuah ulama, yang ulama kabarkan kemuliaan kepada kita. Karena Allah inginkan manusia paham bahwa Allah pasti memberi. Allah khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Dan gak mungkin Allah berbuat zalim. Sehingga setiap manusia yang yakin bahwa setiap takdir Allah merupakan sebuah kemuliaan akan mendatangkan kebahagiaan. Bukankah Allah kabarkan kepada manusia, ujian-ujian yang Allah datangkan kepada orang beriman itu bukan membuat mereka jerah menjadi manusia, tapi mereka menjadi orang yang khusyuk. Sebagaimana ayat Allah firmankan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Lihat orang beriman. Ujian dalam hidupnya membuat mereka khusyuk kepada Allah, bukan membuat mereka lari dari Allah. Karena mereka tahu sekali Allah uji manusia, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ujian tersebut Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur sama Allah dalam beriman, siapa yang tidak. Karena orang hidup pasti diuji, dan haram hukumnya kita meminta untuk gak diuji. Manusia pasti diuji. Ujian inilah yang mendewasakan manusia, sehingga dia tahu hidup ini singkat, betapa singkatnya hidup ini. Wallahi kafabil maut nasihat. Cukup maut sebagai nasihat. Makanya kita orang laki ini suruh banyak ziarah kubur. Zurul kubur tudzakirukumul maut. Ziarahi kubur supaya ingat kematian. Bukan minta sama mayit, bukan tawasul sama mayit, sama wali, habib, jabal, khalas. Mayit ya mayit. Bahkan mayit tidak diperintahkan karena tidak memiliki kemampuan untuk menjawab salam, betul? Sementara menjawab salam dalam Islam wajib. Assalamualaikum, waalaikumsalam wajib. Dan kalau buat mayit, assalamualaikum ya ahlal kubur, tidak boleh dia jawab, dan tidak mungkin bisa jawab. Menjawab salam sudah nggak mampu. Kalau kita minta kepadanya lah, doakan dia, ambil iktibar bahwa setiap yang hidup pasti datang oleh kematian. Kita bicara kekayaan, ada orang yang paling kaya di atas dunia versi negatif, Qarun. Dunia mana yang tak tahu si Qarun? Saking kayanya Qarun itu kunci gudang hartanya 80 laki-laki dewasa itu nggak mampu mengangkatnya. Kaya Qarun. Tapi kesombongan membuat dia khilaf. Amauti itu min ilmin indi. Ini semua milikku, hasil jerih payahku. Allah musnahkan Qarun. Ya, orang yang paling kaya versi positif siapa? Sulaiman alaihissalam. Allah. Ini saking kayanya Sulaiman, dia bisa membuat sebuah istana mirip dengan istana Balqis.
lebih cepat dari kedipan mata. Dan dia bisa membayar jin untuk kerja. Betul-betul kayak pintu istana dibuka, itu batu kerikil yang diinjak depan istana Sulaiman itu berlian, jamrud, piranha delima, yakut dan lain sebagainya. Yang satu kita pakai sombongnya satu komplek gitu. Sulaiman injak-injak. Tapi Sulaiman wafat. Kalau bukan karena rakyat yang memakan tongkatnya, demi Allah tak ada satu pun yang mengetahui Sulaiman wafat. Dia wafat, bukan tidak. Sebut manusia yang paling perkasa di atas dunia. Bahkan Habibullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Hidup ini singkat. Allah akan tanya tentang semuanya. Bahkan kita yang menghindar dari kematian. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maut yang kalian menghindar darinya akan mendatangi kalian. Tinggikan rumah kalian, besarkan tanah kalian. Yang kalian butuhkan cuma 2 hari saja. Apa yang mau kalian banggakan di atas dunia ini? Masa muda akan datang masa tua, sehat akan datang sakit, mata yang awas pun akan rapuh dengan waktunya. Demi Allah, kita membutuhkan orang lain. Berfikirlah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sekalian, menyimpulkan khutbah yang pertama, khatib memberikan nasihat buat diri khatib pribadi dan antum sekalian. Nasihat ulama lainnya menyimpulkan bahwa Allah pencipta segala sesuatu, Allah yang mencukupinya. Takdir telah ditetapkan oleh Allah. Inna Allah qaddara ma qaddara al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sana. Bahkan Allah telah tetapkan takdir manusia 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Penetapannya ketika bayi berusia 4 bulan. Yursalu 'alaihil malak wa yanfukhu ruh wa yuktabu bi arba'in kalimat. Diutus malaikat, ditiupkan roh, ditetapkan 4 takdir. Berikan rezeki, rezekinya. Wa ajalih, batasnya, batas kehidupannya. Wa amalih, pekerjaannya. Saqiyun atau sa'idun, dan tertolong dan tidaknya. Sehingga pahami, Allah tetapkan rezekinya, ajalnya, pekerjaannya. Rezeki dan ajal 2 hal yang berbeda. Karena jangan kita anggap kalau kita kerja di sebuah perusahaan, rezeki kita dari situ. Belum tentu. Rezeki itu min ghairi la yahtasib. Tanyalah sama senior kita coba. Rezeki dia dari mana coba? Kerja dia 35 tahun di sebuah perusahaan. Dia punya rumah bukan potongan gaji bulanan tapi warisan. Mobil rumah yang dia dapat dari mana? Bukan potongan bulanan, tapi obyekan di luar kantor. Rezeki urusan Allah. Allah cuma menitipkan rezeki al-maunah buat orang yang minta dengan cara yang benar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Orang yang sabar, orang yang salat. Sabar dikaitkan dengan usaha. Iya. Memahami bahwa hukum sebab akibat. Makanya mengatakan terkadang takdir itu sebab akibat, walaupun kembali pada masyiatnya Allah. Manjadna wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti amal. Rajin, pangkal pandai. Hemat, pangkal kaya. Walaupun banyak yang sungguh-sungguh nggak dapat, walaupun banyak yang rajin nggak pandai-pandai, walaupun banyak yang hemat tak kaya-kaya. Karena kembali pada masyiatnya Allah. Cuma kalau dia qanaah dengan apa yang Allah berikan, Allah muliakan dirinya. Wallah, perhatikan orang di kampung sana. Anak-anaknya makan dengan nasi, garam, cabai dan tahunya saja. Bahwa itu makanan anak kampung tadi ke ahli gizi, keker pakai mikroskop. Pojokan piring mana yang ada gizinya? Tapi terbukti makanan seperti itu membuat anak mereka beasiswa, pandai, cerdas. Perhatikan anak-anak di kota yang makannya cukup sudah. Standarnya bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 haji, enak semua makanannya. Kamarnya dingin, antar jemput sekolah, bonafit, guru lesnya lain, Masya Allah. Yang terjadi ketika ambil rapot orang tua suruh-suruh. Alasannya malu dengan nilai. Papa saja Pak, mama saja yang ambil. Papa deh, papa nggak suka warna merah. Dan terbukti ketika diambil rankingnya 24, 25 dengan makanan yang enak
muridnya 25. Ini menandakan bahwa al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah nggak pindah tangan yang bermaksiat. Oleh karena itu kita kaum laki-laki, carilah yang halal. Kullu lahmin nabata min suhtin andaru ahqqu bih. Karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram pada anak-anak kita, neraka lebih berhak. Jauhkan hayalan korupsi. Jauhkan hayalan menghalalkan semua cara. Karena tanggung jawab di hadapan Allah. Maka Allah muliakan kita insyaallah. Begitu pula saat kita kerja di sebuah perusahaan yang halal, tolong nyarinya pun dengan cara yang halal. Karena Allah tak peduli dengan kalian dan penampilan kalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak peduli orang mau jadi polisi, dokter, insinyur, arsitek atau apalah, tak peduli. Yang penting kalau azan salat. Karena hilang keberkahan rezeki yang kita cari ketika kita mengulur waktu sholat. Allah yang mengatakan fawailul lil musallin. Celaka ini orang yang sholat. Sholat tapi celaka. Kenapa? Sholat itu sahur, sholat jadi ulur. Tidak ada keberkahan buat orang yang mengulur waktu sholat, apalagi meninggalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati al hajat. Allahumma ya Allah anta rabbul la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ورب حب من الصالحين من الشاهدين من الكامل من حافظ القرآن والسنة ومن بعد إمام المصدر حرمة النبوي ولا حول ولا قوة إلا بالله ورب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم صل